Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas kita, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 25. Demikianlah dikatakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang kita berusaha mati-matian untuk mendapatkan suatu yang kita banggakan. Baik itu jabatan, baik itu prestasi, baik itu kekayaan, kehormatan, dan lain sebagainya. Kita berjuang untuk mendapatkannya. Bahkan kita sering mempertaruhkan harga diri. Bahkan kita sering mempertaruhkan juga persahabatan dan lain sebagainya. Tetapi untuk suatu yang fana. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Sedangkan untuk yang fana saja kita rela demikian. Bagaimana kalau kita diarahkan kepada hal yang kekal atau yang tidak fana? Disinilah firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita agar setiap orang harus hidup di dalam suatu pertandingan di mana menguasai dirinya. Menguasai diri bukan karena keinginan daging saja, keinginan pikirannya saja, keinginan perasaannya saja, tetapi bagaimana kita menguasai diri kita untuk tidak jatuh ke dalam pencobaan-pencobaan dunia. Keinginan daging itu besar, tetapi bagaimana kita menghidupi kehidupan beriman kita di dalam menguasai diri dalam segala hal. Jadi kita tidak terlena dengan nikmatnya tawaran-tawaran dunia, dengan nikmatnya pengaruh-pengaruh yang bisa mengajak kita untuk jatuh ke dalam keberdosaan. Tetapi apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan? Jangan habiskan waktu kita secara sia-sia hanya untuk mendapatkan mahkota yang fana. Kalau hanya pujian semata, kalau hanya untuk mendapatkan suatu penghargaan yang pada akhirnya itu semua akan dilupakan. Sama itu seperti ketika kita baru saja mendapatkan suatu prestasi yang membuat kita bangga, yang membuat kita terharu. Memang pada saat itu kita akan merasa bahwa kita ini sangat-sangat bangga dan dibanggakan. Tapi setelah habis waktunya, maka semuanya itu juga akan habis, termakan oleh waktu. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang ada padamu hari ini, apa yang diberikan Tuhan padamu hari ini, apa yang sedang dipercayakan Tuhan padamu hari ini, biarlah itu seperti pertandingan yang sedang kita jalani. Tetapi ingat untuk tetap menguasai diri. Karena segala sesuatunya, andai kita tidak menguasai diri, jikalau kita tidak menguasai diri, maka kita akan hancur, maka kita akan jatuh. Karena ingatlah, semakin tinggi kita memiliki suatu kedudukan, maka di situ juga akan semakin sakit ketika kita jatuh kelak. Tetapi untuk segala sesuatunya, ketika kita siap untuk menguasai diri, maka kita akan melihat bukan yang fana, tetapi apa yang abadi. Maka marilah kita bertanding menguasai diri untuk memperoleh mahkota yang abadi, yaitu dari Allah kita kepada kehidupan kita sebagai umat ciptaannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengingatkan kami agar kami tidak terlena dan tidak egois untuk hanya meraih mahkota yang fana, kebanggaan-kebanggaan duniawi yang sifatnya sementara. Tapi biarlah kami Tuhan belajar untuk bertanding menguasai diri untuk memperoleh mahkota yang abadi, yaitu hidup yang kekal yang akan Engkau berikan kepada setiap orang percaya. Terima kasih Tuhan untuk aktivitas kami sepanjang hari ini.
kami percayakan dan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, agar Engkau Tuhan yang memberkati, dan jadilah kehendak-Mu. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Horas.